Ya teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya kedatangan suatu laptop yang dimana sangat cocok sekali untuk gaming, live streaming, editing, render maupun untuk aplikasi AI juga support lah untuk yang ada di sini. Yang dimana ini adalah Lenovo Legion Slim 5 yang dimana menggunakan Ryzen 7 7000 series dan juga RTX 4060. Dan gimana performanya kita akan bahas saja habis ini untuk yang ada di sini laptopnya. Dan sebelum saya jelaskan apa spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini, ini adalah Lenovo Legion Slim 5, serinya adalah 16AP-H8. Yang dimana ini untuk tipe laptopnya menggunakan Ryzen 7 7840HS dan juga RTX 4060 8GB DDR6. Sebelum saya membahas spesifikasinya, kita lihat dari segi body yang ada di sini. Ini adalah Legion Slim 5 yang dimana menggunakan materialnya yaitu aluminium dan dicampur dengan polikarbonat. Kalau di bagian bawah, kalau di bagian atasnya yaitu aluminium, tampil elegan dan juga warnanya adalah storm grey. Yang ada di sini terlihat sangat elegan dan juga simple lah untuk tipenya gaming. Serta dimensi yang ada di sini yaitu panjangnya memiliki 35,9 cm dan juga lebarnya di 26 cm dan apalagi tingginya di 1,9 sampai di 2,5 cm kalau ditutup dan juga dibuka ya, seperti itu sih. Dan apalagi berat laptopnya di 2,4 kg, bisa dibilang ini cukup berat, tapi ya wajar lah laptop gaming. Dan juga dari segi chargernya dia tuh di 690 gram, ini pun juga agak berat ya. Yang dimana tersebut itu support sampai di 230 watt untuk charger laptop yang ada di sini, jadi sangat kencang dan juga cepat lah kalau misalnya menggunakan charger ini. Tapi kalau di total 2,4 sama 690 gram ya di 3 kilo lah untuk berat totalnya di laptop dan juga chargernya. Terbilang cukup berat tapi ya masih nggak masalah, masih dimaklumi. Tapi kita lihat dari segi spesifikasinya dulu. Untuk yang ada di sini dari prosesor yang menggunakan Ryzen 7 7840HS yang dimana tersebut yaitu 4 nanometer dan juga CPU arsitekturnya Zen 4, memiliki 8 core 16 thread dan juga di sini untuk maksimal boost clocknya sampai di 5,1 GHz dan juga base clocknya di 3,8 GHz. Terbilang ini tinggi untuk maksimalnya di atas 5 GHz dan juga default TDP-nya di 35 watt sampai di 54 watt untuk yang ada di sini. Dan juga untuk prosesornya ini dia juga memiliki integrated graphic seperti contoh yang ada di sini, memiliki AMD Radeon di 780M yang dimana memiliki 12 core unit. Seperti itu spek dari segi prosesornya. Lanjut dari segi GPU-nya, dia menggunakan RTX 4060 yang dimana tersebut 8GB GDDR6. Seperti contoh yang ada di sini, dia memiliki boost clock sampai di 2370 MHz dan juga TGP-nya di 125 watt serta memiliki 3072 CUDA cores untuk RTX 4060. Jadi ada dua GPU yang dipakai dari segi internal prosesor dan juga GPU eksternal. Dan dia tuh bisa switching kalau misalnya untuk ketik-ketik atau yang lainnya tidak berat, dia tuh akan menggunakan eGPU-nya supaya lebih hemat daya. Kalau misalnya untuk gaming, live streaming maupun yang lainnya, dia tuh akan switching ke RTX 4060 supaya performanya dia tuh lebih bagus. Ya, bagusnya seperti itu sih kalau memiliki dual GPU, internal maupun eksternal. Dan selanjutnya dari segi RAM yang ada di sini, dia tuh menggunakan 16GB kit 2x8GB di kecepatan 5600 MHz. Dia itu DDR5 ya, bukan DDR4. Dan juga mereknya yaitu dari Samsung. Memori RAM-nya serta slotnya tersebut bisa dilepas, bisa dipasang untuk keduanya. Karena tersebut yaitu ada dua slot RAM, jadi ya gampang sih. Kalau misalnya ingin mengganti RAM yang lebih tinggi, silahkan dicopot semua, tinggal dipasang, sangat simple. Untuk RAM yang ada di sini, pastikan memakai DDR5. Dan juga untuk storage-nya yang ada di sini, dia sudah include di 512GB. Ini yang Gen 4 ya, mereknya Skyhynix di Gen 4. Terbilang cukup untuk storage-nya dan apalagi dia itu kencang. Untuk membaca yang mendapatkan di 7163 dan juga menulisnya di 5233. Bisa dibilang ini kencang untuk Gen 4, bukan di bawah 5000 dari segi membacanya. Dan apalagi untuk slot di bagian dalam sini, dia itu support lagi satu NVMe yang udah support Gen 4 juga. Ya, jadi bagus sih. Tidak mengganggu dari segi yang ada di dalamnya sini, bisa ditambah mau 500 atau 1 tera udah lebih dari cukup karena ada dua slot untuk NVMe di bagian dalam sini. Dan selanjutnya kita lihat dari segi layar untuk ini, dia terbilang besar yang dimana tersebut menggunakan 16 inch dari segi layarnya serta resolusi layarnya dia itu di 2560 pixel kali 1600 pixel. Jadi bisa dibilang ini 2K dari segi layarnya
dan juga tipe panel yang menggunakan IPS, serta dia itu menggunakan 300 nits, jadi lebih meringankan lah kalau bisa kena matahari, tidak terlalu silau dari segi layar yang ada di sini. Dan apalagi dari segi color gamutnya, dia itu di 100% sRGB, yang dimana diklaim oleh Lenovo, serta memiliki 165 Hz dari segi layar yang ada di sini sangat bagus sekali, apalagi untuk gaming yang kompetitif. 165 Hz untuk gaming Valorant, Tom Clancy maupun yang lainnya udah memadai, karena untuk dari segi gaming dia itu bisa lah mendapatkan di atas 100 fps tergantung gamenya dan juga settingannya. Untuk lebih lengkapnya nanti habis ini dari segi pengujian gaming untuk yang lainnya. Dan kelebihan yang lainnya dia itu support G-Sync karena menggunakan RTX 4060, jadi aman lah, gak usah takut kalau ada flicker maupun yang lainnya. Dan dia itu juga memiliki anti blue light, jadi aman untuk kenyamanan mata kalau menggunakan ini dalam jangka waktu lama. Dan lanjut kita bahas dari segi body di layar yang ada di sini. Dia memiliki bezel tipis lah di bagian kiri, kanan, atas maupun di bagian bawah. Terlihat ini sangat cakep. Untuk zaman sekarang dan juga gaming memang lebih bagus kayak gini sih. Bezelnya tipis, serta layarnya bisa ditidurkan seperti yang kalian lihat ini. Bisa ditidurkan kan? Jadi bisa mendatar seperti ini, jadi pengen tiduran maupun duduk ya bebas lah. Tinggal menyesuaikan selera kalian untuk yang ini. Dan juga selanjutnya di bagian atas sini dia sudah support kamera Full HD 1080p 30 fps, dan juga ada dua mikrofon di bagian atas ini juga, ada dua lubangnya. Dan apalagi kamera tersebut bisa di on off kan melalui tombol di bagian samping sini ya untuk kamera ini. Tapi kita akan bahas dulu dari segi pengujian tes kamera, apakah bagus atau tidak dari segi gambarnya. Ini pengujiannya. Dan kalau kita lihat dia itu memang bagus sih, gambarnya jernih tergantung pencahayaan kalian, dan cuma support di 30 fps udah lebih dari cukup lah, apalagi ini cuma webcam dari kamera laptop, jadi masih wajar-wajar aja. Dan juga ini udah terbilang bagus dari segi kameranya. Dan lanjut dari segi bagian dalam yang ada di sini, untuk ini WiFi dan juga Bluetoothnya dia itu menggunakan modul dari AMD RZ616 yang dimana support Wi-Fi 6E dan juga Bluetooth versi 5.0 ya, udah bagus sih untuk standar zaman sekarang Wi-Fi 6E. Apalagi yang lainnya dari segi speaker di bagian sini dia itu udah support stereo, yang dimana tersebut ada speakernya di bagian kiri maupun di bagian kanan bawahnya, yang dimana menggunakan Nahimic Audio, sudah terbilang itu bagus dan juga wajar lah di kalangan laptop gaming. Di harga di 13 sampai di 20 jutaan untuk itu. Dan lanjut di bagian port di bagian samping-samping sini, kita bahas di bagian sebelah kiri dulu. Yang ada di sini, dia tuh support USB Type-C 3.2 Gen 2 yang dimana bisa transfer data dan juga DisplayPort 1.4. Dan satunya, dia itu juga sama, yang membedakan bisa power delivery sampai di 140 watt. Itu yang membedakan di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Dan juga ada support headphone atau mikrofon jack 3,5 mm di bagian samping sini. Dan lanjut di bagian sisi satunya, seperti contoh yang ada di sini gambarannya, dia tuh cuma support satu card reader dan juga switch modul kamera. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, bisa di privat, bisa di tidak. Dengan geser saja, sangat simpel sekali. Dan lalu di bagian belakang sini, belakang laptopnya, yang paling banyak portnya, yang pertama dia ada HDMI, yang dimana sudah support up to sampai 8K atau 8K sampai di 30 Hz. Dan di bagian sebelahnya ada Ethernet RJ45, dan di sebelahnya ada power connector, dan juga USB-nya ada satu kali USB 3.2 Gen 2 dan juga USB 3.2 Gen 2 yang selalu hidup. Ya seperti itu sih tulisan yang ada di sini. Dan lalu dari segi keyboard yang juga di bagian sini, kalau saya coba dia itu memang nyaman sih dari segi kliknya. Ya karena wajar sih, karena ini laptop gaming pasti ya nyaman dari segi ketikan keyboardnya. Dia tuh memiliki 4 zone RGB backlight. Seperti contoh di sini gambarnya, dan dia itu juga bisa diatur melalui software dari Lenovo Fantech. Jadi enak lah, dia itu bisa diganti warnanya maupun yang lainnya yang ada di softwarenya Lenovo Fantech. Dan juga di sini ada numpadnya juga, yaitu lebarnya di 12 x 7,5 cm. Ya dan juga bagus sih posisinya di sebelah agak ke kiri, bukan di bagian tengah pas. Jadi ya sangat nyaman sih untuk yang ada di sini sesuai dengan keyboard serta mousepadnya. Dan habis itu kita tes dari segi gaming untuk yang ada di sini apakah kencang atau tidak. Yang pertama dari segi game GTA 5 dulu. Seperti contoh yang ada di sini, settingan 1080p dan juga settingan very high untuk rata-rata yang mendapatkan di 160 fps. Jadi terbilang ini lancar jaya. Settingan rata kanan mendapatkan di atas 150 fps. Dan kalau semisal di game GTA Roleplay juga masih aman lah untuk yang ini.
Dan lanjut ke Assassin's Creed Valhalla, settingan 1080p dan juga settingan Very High, dia itu mendapatkan di 105 fps. Ini pun juga lancar jaya, apalagi di settingan rata kanan, kalau nggak salah untuk yang ini, di settingan Very High masih mendapatkan di atas 100 fps. Jadi cakep sih, lancar jaya. Lanjut ke Need for Speed Heat, settingan 1080p dan juga settingan High, mendapatkan di 90 fps. Ini settingan paling nyaman lah, yang dimana hampir menyentuh di 100 fps. Di settingan High udah lebih dari cukup daripada di settingan Ultra. Jadi ini udah bagus. Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan High mendapatkan di 170 fps. Ini pun juga lancar jaya lah, dan juga gamenya tersebut terbilang ringan, mendapatkan di atas 150 fps di settingan rata kanan. Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1080p dan juga settingan High mendapatkan di 134 fps. Kalau semisal ini di settingan Ultra juga masih bisa lah mendapatkan di 90 sampai di 100 fps di gamenya Shadow of the Tomb Raider. Jadi aman lah untuk yang ini. Dan lanjut ke Far Cry 6, settingan 1080p dan juga settingan Ultra mendapatkan di 106 fps. Ini pun juga aman ya. Settingan rata kanan mendapatkan di atas 100 fps di gamenya Far Cry 6. Lanjut ke Tom Clancy Rainbow Six Siege, settingan 1080p, settingan Ultra mendapatkan di 295 fps. Gamenya ini terbilang ringan, jadi ya wajar sih. Settingan rata kanan mendapatkan hampir di 300 fps. Sama seperti Valorant, kalau misal Valorant bisa lah di 500an fps untuk yang ini. Dan lanjut ke aplikasi Blender, merender BMW, seperti contoh yang ada di sini, dan dia mendapatkan waktunya cuma di 23 detik. Menggunakan Ryzen 7 7840 HS dan juga AirTag 4068 GB. Dan ini kencang sih dan juga cepat lah, cuma di 23 detik. Kurang lebihnya seperti itu dari segi pengujian gamingnya. Dan kalau kita tes dari segi pengujian cooling yang ada di bagian dalam sini, dia menggunakan Legion Coolfront 5.0 cooling system. Dan setelah saya coba, bisa dibilang sih ada kurangnya ya. Meskipun minimalnya dia dingin di 42 derajat, tapi maksimalnya bisa tembus sampai di 100 derajat. Saya tes di Geekbench R20. Ini pun bisa lebih ya, tapi kalau dari segi laptopnya tersebut emang dibatasi maksimal di 100 derajat. Agak kurang sih kalau aku pribadi, tapi aku juga kurang tahu ya. Ini tuh belum diripasta atau tidak. Karena sebelumnya ini tuh udah dipakai sama reviewer lain. Jadi ya kurang tahu sih, bisa tembus sampai 100, mungkin gara-gara udah lama dipakai belum diganti ripasta. Itu asumsi dari saya. Dan lanjut dari segi baterainya. Untuk baterai yang ada di sini, dia menggunakan baterai 80 watt-hours. Yang dimana tersebut itu bisa diklaim untuk melihat video 1080p playback dan juga kecerahannya 150 nits, serta baterainya balance, dia itu bisa bertahan sampai di 8,9 jam. Katanya seperti itu, yang diklaim dari segi Lenovo-nya. Dan lanjut dari segi kesimpulannya. Kesimpulan laptop yang ada di sini, Lenovo Legion Slim 5 yang menggunakan Ryzen 7 7840 HS dan juga AirTag 4060 terbilang ini bagus lah. Yang dimana tersebut di harga 23 juta ya wajar sih mendapatkan seri gaming dan juga speknya bagus dan juga banyak supportnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan apalagi ini sangat cocok sekali untuk gaming. Seperti yang saya tes tadi ya, dia tuh lancar semua dari segi semua tes gamingnya, apalagi di settingan High maupun di settingan Very High. Tergantung gamenya, apalagi untuk editing, render udah lebih dari cukup dan juga kencang lah. Menggunakan 8 core 16 thread dan juga menggunakan AirTag 4060 yang memiliki CUDA core 3000-an. Jadi ini sangat kencang sekali. Apalagi untuk live streaming, gaming udah lebih dari cukup lah, tapi tergantung gamenya, jangan yang berat-berat untuk yang itu. Kalau kelebihan yang lainnya, RAM-nya tersebut bisa di-upgrade, tinggal dicopot, tinggal dipasang, dan juga bisa upgrade dari segi slot storage-nya. Sudah support NVMe juga, tinggal dipasang sampai di up to Gen 4 NVMe-nya. Dan apalagi ini panelnya IPS 100% sRGB dan juga memiliki 165 Hz. Kurang lebihnya seperti itu. Dan juga untuk pembelian ini dia itu ada bonusnya, itu adalah Windows 11 serta ada backpack 15 inch. Dan apalagi garansinya, itu garansi resmi Lenovo Indonesia selama 3 tahun dan juga plus 3 tahun ADP. Yang dimana tersebut ADP itu adalah perlindungan terhadap lonjakan listrik, tetesan air maupun tumpahan cairan. Ada sesuatu yang tidak kesengajaan. Ya, itu sangat bagus sekali sih garansi dari Lenovo. Berbeda seperti di brand yang pada umumnya. Kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari saya. Kalau berminat silahkan beli aja. Linknya ada di deskripsi untuk yang ini. Lenovo Legion Slim 5.
yang menggunakan Ryzen 7 dan juga RTX 4060. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya untuk mereview laptop ini dari segi gaming dan juga kuliahan maupun yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.